Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Di video terbaru, salah satu video terbaru dari Fabrizio Romano membahas terkait dengan Casemiro, di mana ada konfirmasi penguatan situasi menurut gua ya, dan juga pendapat-pendapat lainnya yang disampaikan oleh Casemiro terkait dengan, jadi Casemiro ini melakukan wawancara dengan ESPN Brazil dan dia memberikan banyak informasi, banyak pendapat, termasuk juga akankah atau bagaimana peluang Casemiro yang musim ini tampil fantastik bersama dengan Manchester United, menunjukkan betapa krusialnya peran dari Casemiro ya di lini tengah Manchester United, kerjasamanya bersama dengan Kobbie Mainoo, lalu juga angka gol yang musim ini merupakan angka gol tertinggi dari 4 tahun Casemiro bermain di Manchester United. Banyak kerjasama yang dilakukan dengan Bruno Fernandes yang berakhir dengan peluang-peluang bahkan gol juga yang diciptakan oleh Casemiro. Luar biasa trio lini tengah Manchester United. Lalu one more year Casemiro. Ini chance yang juga sangat populer di kalangan fans Manchester United. Casemiro sendiri ini menjadi pemain terbaik bulan April bagi Manchester United ya, Manchester United Player of the Month untuk bulan April. Jadi memang musim yang luar biasa dari Casemiro di Manchester United. Nah, bagaimana peluang Casemiro untuk tetap bersama di Old Trafford? Adakah peluang itu? Jadi Casemiro ini memberikan konfirmasi di wawancara ya. Dia mengatakan kalau saya tidak berpikir kalau ada peluang. Tidak ada peluang. Ini karena sesuatu yang telah saya katakan. Saya ingin keluar dengan pintu yang besar. Saya pikir ini adalah 4 tahun yang luar biasa, dan saya sangat bersyukur bukan hanya untuk klub ya, tapi juga fans. Tapi saya pikir saya harus pergi di situasi yang baik. Saya harus keluar di situasi di atas. Saya akan menjadi fans dari Manchester United selamanya di Inggris. Jadi saya harus berterima kasih untuk semua perhatian ya dari fans. Ini yang dikatakan Casemiro kepada ESPN Brazil. Jadi ini juga merupakan konfirmasi sekali lagi bahwa Casemiro tidak akan stay di Manchester United. Casemiro, ya, Fabrizio Romano mengatakan ini mungkin berita yang sedih bagi fans Manchester United, karena fans Manchester United sangat atau banyak ya yang sangat menginginkan Casemiro untuk stay setidaknya 1 musim lagi untuk bisa membantu Manchester United di Eropa, di Champions League. Tapi seperti yang telah diinformasikan di awal tahun, dan ini juga sering gua ulangi di channel ini, bahwa ketika ada kemungkinan, apakah ada kemungkinan ya Casemiro stay atau tidak, ini kan harus datang dari dua pihak, dari pihak manajemen klub dan juga dari Casemiro sendiri. Misal ya, ini misal sekali lagi, kalau klub menginginkan Casemiro untuk tetap stay, tapi Casemiro merasa dia tidak ingin stay, ya ini tidak akan terjadi. Dan kalau yang gue lihat sampai dengan sejauh ini, baik pihak klub maupun pihak Casemiro sendiri memang tidak ingin atau bahkan tidak merencanakan ya, tidak berencana untuk ada perpanjangan 1 tahun lagi, karena sebenarnya Casemiro ini ada opsi perpanjangan 1 tahun lagi. Kenapa? Sering gue bahas juga bahwa Manchester United, walaupun mereka berlaga di Champions League musim depan, ada pemasukan, ada situasi keuangan yang lebih positif dibandingkan dengan musim ini dan juga musim sebelumnya, tapi mereka ini atau klub ya saat ini tidak berada pada kelonggaran keadaan keuangan. Jadi mereka tetap harus melakukan banyak hal untuk mengatur budget, mengatur keuangan, dan salah satunya ya dengan Casemiro ini. Ya kita tahu secara teknis memang Casemiro musim ini fantastik, tapi secara faktor finansial misalnya, Casemiro ini adalah penerima gaji tertinggi. Dan kalau kita lihat Manchester United akan menghemat banyak
uang yang bisa mereka operasionalkan di bursa transfer karena ada banyak posisi yang harus diperkuat juga untuk musim depan, sehingga ya ketika mereka memutuskan untuk tidak memperpanjang Casemiro, ini juga ada sisi keuangan yang positif untuk Manchester United. Dari sisi Casemiro sendiri bagaimana? Musim ini luar biasa. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata dengan keadaan Casemiro di musim kedua dan juga musim ketiga di Manchester United. Apalagi musim depan Casemiro akan bertambah lagi usianya. Casemiro, ya menurut gua ada peluang mungkin dengan misalnya ketatnya jadwal dari Manchester United. Ini kan seperti yang terjadi di musim kedua dari Casemiro di Manchester United, di mana di musim pertamanya Manchester United berhasil finish di peringkat ketiga, lalu selanjutnya berlaga juga di Eropa ya, dengan jadwal yang lebih padat, dengan kompetisi juga yang lebih ketat. Dan di musim kedua dari Casemiro, gue juga ingat ya, setelah Manchester United di musim pertamanya finish di peringkat ketiga, ada ekspektasi yang lebih besar lagi, jadi tekanan mungkin juga akan bergulir menjadi sebuah beban. Ini hal yang akan berbeda dengan musim ini. Jadi akumulasi dari hal-hal itu yang akhirnya membuat Manchester United dan juga Casemiro ini memutuskan untuk tidak bekerja sama lagi untuk musim selanjutnya. Dan menurut gua ini bukan hal yang negatif ya. Ini bahkan mungkin ya waktu yang tepat juga bagi Manchester United misalnya untuk melakukan regenerasi di lini tengah, paling tidak dimulai dari lini tengah ya. Dan oke, kalau berbicara terkait dengan regenerasi, bagaimana dengan pemain-pemain senior lain yang ada di Manchester United, Bang? Ya kan kita menurut gua tidak bisa juga ataupun tidak ideal juga ketika melakukan regenerasi itu dilakukan secara sekaligus ya. Pemain-pemain misalnya seperti kayak Harry Maguire, misalnya seperti kayak Bruno Fernandes juga, ataupun juga Luke Shaw misalnya, diselesaikan dalam satu jendela, didatangkan pemain-pemain baru dari luar klub dalam satu jendela transfer juga. Menurut gue ini akan menimbulkan sebuah resiko yang juga besar, sehingga memang harus bertahap, dan ini dimulai dengan Casemiro. Casemiro juga mengatakan ya, ketika ini terkait dengan Manchester United, saya selalu mengatakan kepada semuanya ini tentang gelar-gelar. Anda harus berpikir tentang kemenangan, tentang memenangkan gelar-gelar. Dan saya selalu menyenangkan ya untuk buat saya selalu menyukai atau menyenangi memenangkan gelar-gelar. Saya tidak berpikir ini merupakan musim yang ideal, artinya Manchester United musim ini ya, tapi merupakan musim yang bagus, khususnya dengan lingkungan. Tapi saya katakan lagi ya, Anda harus berpikir tentang gelar-gelar. Manchester United tidak bisa bersaing untuk tempat ketiga. Manchester United harus berpikir tentang gelar-gelar, harus berpikir tentang kemenangan dan menjadi yang teratas. Ya, gue sepakat, dan ini menurut gue dari apa yang dikatakan oleh Casemiro, yang gue serap adalah mental dari Casemiro, karakter tentang menang, karakter tentang juara. Dan karakter seperti inilah yang sebenarnya harus berada di Manchester United. Casemiro bisa cabut, tapi dia menunjukkan atau memberikan juga sebuah contoh, bukan hanya dari penampilan di atas lapangan musim ini, tapi juga bagaimana karakter. Dan menurut gue ini juga penting bagi Manchester United untuk ketika mencari pengganti dari Casemiro, mencari ya mungkin kalau 100% sama dengan Casemiro nampaknya tidak mungkin, tapi paling tidak dari faktor teknis dan juga dari faktor karakter. Ketika pemain itu hadir di Manchester United, mungkin dengan harga yang tinggi, mungkin juga dengan gaji yang mahal, tapi tetap bisa ada pengaruh yang positif, bukan hanya di atas lapangan, tapi juga karakter yang bagus di dressing room. Rasa lapar, rasa haus akan menjadi juara di Manchester United. Dan Casemiro juga memberikan pendapat terkait dengan Michael Carrick, dan ini akan gue bahas sekaligus juga menjadi penutup ya di video kali ini. Opini saya mengatakan bahwa Michael Carrick sangat layak mendapatkan pekerjaan di Manchester United. Saya pikir dia adalah seseorang yang telah menunjukkan ya kalau dia memiliki kualitas yang bagus untuk menjadi pelatih di Manchester United. Michael Carrick adalah seorang pelatih yang mengetahui klub. Dia pernah menjadi idola di klub dan dia memenangkan gelar-gelar di sini. Dia tahu bagaimana klub ini bekerja. Dia tahu apa itu Manchester United. Kita harus memberikan perhatian ya kepada pelatih, karena dia tidak memiliki waktu yang banyak, artinya memberikan semacam kayak pujian untuk pelatih, karena Michael Carrick maksudnya, karena dia sebenarnya tidak memiliki waktu yang banyak. Tapi ya ini merupakan sebuah kejutan terbesar, karena ketika dia datang di tengah musim yang sulit. Lalu di pertandingan-pertandingan ketika dia hadir,
Ya, kita sebenarnya tidak seperti yang orang-orang perkirakan bahwa akhirnya kita juga bisa mendapatkan kepercayaan diri. Walaupun sebenarnya di Premier League ya ada banyak pertandingan yang sulit, yang keras. Dia datang dan dia mengatur bagaimana klub ini bisa berbalik. Jadi saya juga sangat suka, saya sangat happy dengan Michael Carrick karena dia merupakan seorang yang luar biasa dan dia layak dengan segalanya yang akan terjadi dengan dirinya. Nah, ini juga komentar yang menarik bagaimana Casemiro juga memberikan pendapat, memberikan opini. Dia seperti kayak memberikan konfirmasi kalau dia tidak akan stay di Manchester United. Dia memiliki perhatian yang besar terhadap Manchester United dan dia juga memberikan masukan ya, pendapat bahwa ya Michael Carrick yang cocok untuk musim selanjutnya. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.